Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok kelima akan menjelaskan materi tentang perjalanan kurikulum pendidikan di tanah air. Seperti apa sih perjalanannya? Ya, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan. Hal ini membuat mutu pendidikan di Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas. Seperti apa materi lengkapnya? Mari kita perhatikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan setiap kurikulumnya, alangkah baiknya kalau kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, yang pertama ada Rini Dwi Yuliani, yang selanjutnya ada Siva Ramadina, Danang Habib Pratama, dan yang terakhir Saiful Rifki Adi Saputra. Ini merupakan skema perkembangan kurikulum di Indonesia secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Ya, kurikulum yang pertama dinamakan dengan Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada masa itu Indonesia masih dalam proses perjuangan. Kurikulum ini menetapkan asas pendidikan yaitu Pancasila. Karena masih dalam situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pembelajaran 1947 ini baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karenanya, bisa disebut juga dengan kurikulum 1950. Pada kurikulum ini, pembelajarannya masih sangat sederhana karena hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan juga jam pengajarannya. Ciri utama yang lebih ditekankan pada rencana pembelajaran 1947 ini yaitu pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum ini diterapkan pada saat Menteri Pendidikan yaitu Mr. Moh Sowandi. Kurikulum ini pastinya mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Nah, salah satu kelebihan dari kurikulum rencana pembelajaran 1947 adalah mencerminkan kesadaran manusia sebagai bangsa yang berdaulat. Ini kembali kepada fokus atau ciri utama dari kurikulum ini. Dan juga pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan. Nah, dalam hal ini ada di dalam Pancasila, sila ketiga. Kurikulum selanjutnya yaitu dinamakan dengan Rencana Pembelajaran 1952. Pada kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajarannya. Kurikulum ini dikenal juga dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Karena pada kurikulum ini lebih merinci setiap mapelnya, maka seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Ciri dan juga fokus dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajarannya dan juga dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Pendidikan pada kurikulum ini yaitu Bahdar Djohan. Salah satu kelebihan dari kurikulum rencana pembelajaran 1952 ini yaitu telah mengarah pada sistem pendidikan nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Namun, pada kurikulum ini dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan salah satu kelemahan dari kurikulum ini yaitu karena kurikulum ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum yang ketiga yaitu dinamakan dengan Rencana Pendidikan 1964. Di penghujung era Presiden Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral yang dinamakan dengan Pancawardana. Pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar.
sehingga pembelajarannya dipusatkan pada program Pancawardhana tadi. Menteri Pendidikan pada kurikulum ini yaitu bernama Priyono. Salah satu kelebihan dari kurikulum ini yaitu pembelajarannya ditekankan pada Pancawardhana. Dan kelemahan dari kurikulum ini salah satunya masih sentralistik atau sistemnya itu masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi setiap satuan pendidikan belum dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Kurikulum yang selanjutnya dinamakan dengan Kurikulum 1968. Menteri Pendidikan pada masa kurikulum ini yaitu Masyuri, sarjana hukum. Perubahan dari Pancawardhana ini diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Cirinya atau fokusnya pada kurikulum ini yaitu muatan materi pelajaran yang bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Salah satu kelebihan dari kurikulum ini yaitu dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Dan juga pada kurikulum ini sekolah sudah diberi kebebasan menurut situasi dan kondisinya masing-masing. Salah satu kelemahan dari kurikulum ini, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya masih kurang atau belum terrealisasikan. Perubahan kurikulum yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan juga efektif. Pada kurikulum ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum ini banyak dikritik karena guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum ini Menteri Pendidikannya yaitu Profesor Dr. Syarif Thayyib. Salah satu kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengarah pada pembentukan tingkah laku siswanya. Dan juga kelemahan dari kurikulum ini salah satunya terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum sebagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang keenam adalah CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif tahun 1984. Didasarkan pada pengertian lalu diberikan latihan setelah siswa mengerti. Di kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Salah satu kelebihan dari cara belajar siswa aktif tahun 1984 adalah kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Kemudian, untuk kelemahannya, salah satunya adalah ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Nomor 7 tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan, sistem ini menekankan pelajaran yang cukup padat dan berorientasi kepada materi pelajaran, bersifat populis dengan memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Dengan sistem catur bulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan dalam menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Salah satu kelebihan dari kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 adalah kurikulum ini berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Kemudian, salah satu dari kelemahannya adalah berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum tersebut. Nomor 8, KBK 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi yang dikenal dengan KBK sebagai pengganti kurikulum tahun 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Menekankan pada kecakapan kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, penilaian pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Salah satu kelebihan KBK 2004 kurikulum berbasis kompetensi adalah pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. Selanjutnya, untuk kelemahan, salah satunya adalah berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu tertentu masuk ke dalam kurikulum, sehingga beban belajar siswa terlalu berat karena banyak mata pelajaran dan banyaknya materi substansi di setiap mata pelajaran. Nomor 9, KTSP 2006. Secara substansial, kurikulum ini lebih mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP nomor 19 tahun 2005. Tetapi, esensi isi dan arah perkembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulus atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Salah satu kelebihan dari KTSP 2006 yaitu secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Kemudian, salah satu dari kelemahannya adalah banyak guru belum memahami hakikat dari kurikulum sehingga pembelajaran maupun administrasi guru hanya berubah nama dan istilah-istilahnya saja. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau Kurtilas. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Kurikulum ini adalah pengganti dari kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam Menteri Pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ini terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Salah satu kelebihan dari kurikulum 2013 atau Kurtilas adalah relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dan materi esensial sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian, salah satu dari kelemahan kurikulum ini adalah pemerintah seolah-olah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dengan kurikulum 2013. Kemudian, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum dengan diberlakukannya kebijakan ujian nasional atau UN yang berdampak pada dikesampingkannya materi pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. Baik, demikian penjelasan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.